STA TV, media syiar Islam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian, silakan kalian makan dan minum, tetapi ingat jangan kalian berhambur-hamburkan, ya, jangan mubazir. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang mubadir. وَمَا نَرَاهُ الْيَوْمَ مِنْ ظَاهِرَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوَلَاءِ أَمْرٌ غَيْرِ مَحْمُودٍ وَتَكَلُّفٍ وَلَا تَقْتَضِيهِ الشَّرِيعَةُ وَحَرِّصْ بِالْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَدَبَّرُوا هَدْيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ويلتزم به. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح الشاة. Apa yang kita lihat hari-hari ini, ya, terkadang undangannya itu 1000 orang, tetapi disiapkan makanan 3000 orang. Ya, apalagi misalnya dia punya syarat-syarat tertentu tamu undangan yang akan hadir di tengahnya. Dari sisi lain dia juga harus menjaga prestisenya, menjaga kewibawaannya. Masa orang kaya cuma 1 ekor kerbau atau 4 ekor kerbau. Nah, dari sisi lain mengundang orang miskin malu, nanti datang orang miskin tempat saya. Akhirnya diundang cuma orang kaya. Faham? Makanan yang itu cukup untuk 1000 orang, dia siapkan 3000 orang. Dan orang kaya nggak sampai 3000 orang, cuma 1000 orang cuma ada orang kaya. Tapi untuk supaya, ya, sebelumnya teman saya dia punya 3 ekor kerbau, saya nggak mau kalah, saya harus 4 ekor kerbau. Ini namanya mubazir. Tapi kalau seandainya seseorang menyembelih untuk walimahannya 10 ekor sapi, 10 ekor sapi dia sembelih, dan memang tamunya segitu, ya, dia punya saudara banyak. Ya, apalagi misalnya dia punya, ya, ibunya 4 orang. Ya, kebetulan bapaknya poligami. Dia anak ke-20 dari istri yang keempat. Coba bayangin. Ya, dia anak kumpulan semuanya anak ke-60. Ya, nah, adik kakaknya saja 60 orang. Belum lagi ibunya, neneknya, makciknya, pakciknya, sepupunya, berapa sudah? Belum lagi orang kampung, belum lagi kerabat, belum lagi istri sepupunya atau keluarga sepupunya. Memang ada hajat, ada memang dibutuhkan harus potong 10 ekor sapi, dan dia mampu untuk melakukannya, dia sanggup, boleh atau enggak? Gak ada masalah, karena kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, tidak ada batasan berapa paling sedikit seseorang untuk melakukan walimah dan berapa batasan paling banyak. Tidak ada batasannya. Tapi kembali kepada kebutuhan. Kalau memang butuh 10, ya 10 dia sembelih. Tapi kalau seandainya dia hanya membutuhkan 1 ekor kambing yang dengannya mencukupi semua tamu yang dia undang, sudah cukup. Paham di sini? Karena manusia yang paling terbaik Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dikhabarkan dari Anas bin Malik, tidaklah aku melihat Nabi SAW membuat walimah untuk istri beliau, ya, dari istri-istrinya, kecuali beliau hanya potong kambing ketika walimah Zainab. Ya, adapun selainnya, sebagaimana telah kita nukilkan, Rasulullah hanya membuat walimah 2 mud tepung pada waktu itu. Ini 1 mud, 2 mud tepung. Hanya itu saja walimah Rasulullah SAW. Dalam keadaan beliau manusia yang paling mulia di muka bumi ini, tidak menjatuhkan kedudukan beliau hanya walimah dengan 1 ekor kambing. Bisa difahami? Tapi kalau seandainya, saya ulangi kembali, memang ada hajat, bukan untuk pamer-pameran dan tidak takalluf, silakan Anda buat acara 10 ekor sapi disembelih, silakan, selama tidak pamer-pameran, bukan untuk ria-riaan, bukan untuk adu-adu siapa yang paling banyak, dan juga tidak takalluf.
Ya, punya kemampuan hanya 2 ekor sapi, tapi supaya tidak dianggap nanti orang kere, dia potong 10 sapi, yang 8-nya utang coba. Ini kan takalluf namanya. Iya, dan ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan tidaklah saya termasuk dari orang-orang yang takalluf. Ya, sehingga seseorang itu berjalan dengan kemampuan yang dia punya. Apa kemampuan dia punya? Itu dia jalani. Apa hadisnya Majah kita orang Aceh? Para orang tua. Ada hadis Majah, saya agak lupa saya. Lupa nasi hadis Majah dari orang Aceh. Itu lain kan? Ada hadis Majah orang Aceh, masya Allah bagus banget. Hah? Berlaku? Lu berlaku tubuh. Berlaku tubuh. Baju berlaku harta, masya Allah. Ini kan kosong ya namanya. Ya, makan sesuai dengan apa yang kita punya. Sudah. Jangan maksa diri. Ya, jangan takalluf. Islam melarang untuk kita membebani diri. Islam adalah agama yang mudah. Mana yang mudah? Yang mudah segini sudah kita jalani segini. Ya, yang mudah membuat walimahan cuma 1 ekor kambing, yang lainnya cuma makan nasi pakai kuah. Ya sudah, itu kemampuan kita. Dan orang yang diundang jangan protes. Diundang walimahan kuah toh, mumpung mana tadi. Ya sudah, itu kemampuan dia yang dia punya. Ya, dan kita sudah lihat. Ya seharusnya dari awal dong kau ingatkan, telepon, antum gimana, berapa tamu undangannya? Oh, tamu undangan 500 orang. Terus apa yang kamu sembelih? Oh, cuma sembelih 1 ekor kambing. Cuma nanti saya punya lihat mau banyakin kuahnya. Oh, ya sudah, saya bantu. Kan seharusnya kita sudah bahas dari awal. Ya, disunahkan orang untuk membantu waliman temannya atau saudaranya. Jadi jangan protes selesai acara. Sebelum acara coba telepon. Ya, kira-kira apa bisa saya bantu? Ini tamu 500, kambingnya cuma 1 ekor cukup untuk 100 orang. 400 rencana saya kasih kuah, ya sudah saya bantu. Ya enggak? Jadi jangan setelah acara protes-protes ya sebelum acara, coba ditanyakan. Bisa dipahami? Jelas ya? Dan juga si pembuat acara ya sebisa mungkin dia membahagiakan orang yang dia undang. Jadi ada 2 sisi ini. Sisi yang diundang, qadarullah, memang sisa buah, ya sudah. Itu sudah takdir kita yang dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya si fulan tentang waliman makanya cuma buah saja, ya sudah. Itu takdir kita. Itu rezeki kita. Makanya disebutkan oleh seorang imam dari Imam Mutabi'in, laqad alimtu bi anna rizqi la ya'khudhu ghairi wa manfaat mana bihi qalbi. Dan aku telah mengetahui bahwasanya rezekiku tidak akan pernah diambil oleh orang lain, tidak pernah bakal salah Allah kasih. Maka dengannya menenangkan hatiku, kata tabi'in tersebut. Itu rezeki kita. Justru mungkin kalau makan dagingnya terlalu banyak hari itu kumat asam urat, ya jadi masalah kan. Makanya setiap apa yang Allah putuskan itulah yang terbaik buat kita. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, yushra li sahibil walimah ayadu ahlahu wa aqaribahu wa jiranahu wa ashabahu kama yanbaghi ayadu laha ahlal khair was salah. Disyariatkan bagi orang yang melaksanakan walimahan untuk mengundang pertama kerabat dekatnya. Ya, ini yang paling terpenting, kerabat dekat. Karena ketika dia mengundang kerabat dekat, di situ ada 2 keutamaan. Keutamaan pertama menyambung silaturahmi, yang kedua apa? Ya haknya dia untuk kita memberikan apa yang kita punya dari makanan. Iya. Kemudian aqaribahu, ya dari keluarganya, kemudian kerabat dengannya, sepupunya, pamannya, pakciknya, makciknya, dan seterusnya. Dan kemudian wajiranahu, tetangganya. Jangan dia mengundang teman di Jakarta, di Medan, walimahannya tetangga samping rumah mana diundang. Ya salah. Faham ya? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah samping kanan, 40 rumah ke belakang. Itu yang namanya tetangga. Jadi tetangga itu bukan samping kiri, samping kanan, 1 rumah, 2 rumah, tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar 40 rumah. Banyak nggak tetangga kita? Banyak berarti.
Apalagi perumahannya perumahan padat, berarti 40 ke depan, 40 ke belakang, sampai kiri, sampai kanan. Berapa rumah sudah? Hah? 6, sangat banyak. Itu disebut sebagai tetangga. Itu disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Iya, atau teman-temannya. Ya, dan juga hal yang seperti ini terkadang membuat permusuhan. Hati-hati. Orang yang membuat walimahan, dia perhatikan orang yang akan dia undang. Dia undang orang yang paling terdekat dengannya, tetangganya, sahabat-sahabatnya. Nah, begitu juga ketika kita tidak diundang. Nah, di sini adalah ujian besar nih buat kita. Gimana nggak ujian? Saya itu temannya dia, kemana-mana pergi sama dia, masa lupa sama saya? Nah, kemudian akhirnya ya sudahlah. Masa acara walimahan saya nggak diundang nih kan? Teman apa seperti ini? Ya, kita harus berhusnudzon. Jangan sampai apa? Gara-gara kita tidak diundang walimahan, akhirnya kita memutuskan persahabatan. Bisa jadi mungkin dia lupa, namanya manusia. Ya, mikirin karena maharnya terlalu banyak, kemudian mikirin acara walimahannya terlalu banyak macam-macamnya. Ya wajarlah lupa sama si fulan dengan si Allah. Ya, atau dia terkadang berpikir, ya ini kan teman saya, nggak perlu lagi diundang. Ya, memang setiap hari bersama saya, kopi bareng, makan bareng, ya ngapain lagi diundang? Tinggal datang saja. Paham di sini ya? Jadi dua-duanya terjaga. Kalau hal yang seperti ini masing-masing terjaga, insya Allah tidak akan ada syukur di tengah-tengah persahabatan. Bisa dipahami ya? Ayo rahimani wa rahimakumullah. Ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada antum dan juga untuk saya sendiri. Apa yang sedang ramai di hari-hari ini? Bagaimana apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu terjadi. Subhanallah. Sesuatu yang terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan aib seseorang dari sesuatu yang sepele. Sesuatu yang nggak terbayang, dia akan jatuh dari hal yang seperti itu. Nabi SAW menyebutkan hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, man tataba'a aurata akhir muslim tataba'a auratahu. Barang siapa yang seseorang mengorek-ngorek aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengorek-ngorek aibnya. Wa man tataba'a auratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Dan kalau seandainya Allah sudah mengorek-ngorek aibnya, maka aib yang ada di tengah rumahnya itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah. Ya, ini sesuatu yang perlu untuk kita khawatirkan pada diri kita sendiri, ya ikhwan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan seseorang. Ya, bagaimana semangatnya, begitu pedenya terkadang berbicara tentang aib orang lain, kekurangan orang lain di televisi, naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nampakkan. Itu di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Man tataba aurata akhil muslim tataba auratahu, wa man tataba auratahu yafdahu walau fi rahli walau fi jawfi rahli. Sadaqah Rasulullah SAW. Ini yang perlu untuk kita fikirkan bersama-sama, ayo ikhwan, untuk kita renungi berhati-hati. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang selamat. Jangan pernah kita menganggap, wah saya sudah selamat dari hal seperti ini, saya nggak mungkin seperti itu. Ya, ini adalah hal yang sudah sering saya sampaikan. Seseorang yang dia selalu merasa aman dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW atau apa yang dikhabarkan oleh Allah, inilah orang yang tertipu dengan iman dan amalannya yang wahmiyah. Iya, iman dan amalan dia yang hakikatnya adalah tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Tetapi justru orang yang memberikan pengaruh iman dan amalan pada dirinya, dia akan selalu merasa khawatir dan takut pada dirinya sendiri. Dan sudah sering saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa di antara kami tidak pernah berbuat kezaliman? Siapa?
Ketika turun ayat Al-Quran, yang pertama kali mereka jadikan pelajaran diri mereka sendiri. Jadi jangan pernah kita merasa aman dari hadis-hadis yang seperti ini. Bahkan subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Hudzaifah bin al-Yaman. Dan beliau berkata, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wa Hudzaifah, apakah pernah kau mendengar Rasulullah menyebutkan saya dari kalangan munafik? Dalam keadaan beliau sudah dijamin masuk surga, dalam keadaan beliau menjadi manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya ada nabi setelahku maka Umar orangnya. Tapi bersama dengan itu beliau mengatakan, "Lau nada munadi minas sama, innakum dakhiluna al-jannah illa rajulan wahidan la khiftu ana huwa." Kalau seandainya aku mendengar suara dari langit dan kemudian berkata, seluruh yang ada di bumi ini semua yang masuk surga, wallahi aku takut yang satu orang itu saya. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau orang nggak pernah merasa khawatir dari apa yang diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, ini dia perlu untuk selalu memperbaharui keimanannya. Tapi orang yang beriman adalah orang yang selalu merasa khawatir dan takut apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran berharga buat kita. Ya buat kita semuanya, pelajaran berharga. Bagaimana Allah yafdah, Allah pamerkan, Allah nampakkan aibnya, walaupun apa yang dibuat di tengah rumahnya, urusan dalam rumahnya ya Pak, dinampakkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah punya cara. Jangan kita berpikir dengan akal kita, nggak mungkin. Ini kan saya simpan rahasia baik-baik. Bagaimanapun pintar kita menyimpan rahasia, kalau Allah ingin bongkar sangat mudah bagi Allah. Serifahmi oleh Allah, ini kan kesalahan-kesalahan yang konyol dibuat. Akhirnya Allah nampakkan. Coba gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi pasti akan terjadi. Ya, dan mungkin sebenarnya tunggu giliran saja. Ya, tunggu giliran saja. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menampakkan kita hari ini di dunia, nanti di yaumul qiyamah Allah pamerkan semuanya. Yauma tublas sarair, hari di mana sesuatu yang tersembunyi dinampakkan hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, akan dinampakkan, dipamerkan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, wala yajuz fi walimatil ursi ay yakhussa ad-da'i al-aghniya dun al-fuqara. فالمؤمنون إخوات متحابون وليس في الإسلام طبقة الفقراء أحوط بدعوة من الأغنياء لحاجتهم إظهار الشفقة عليهم وإشعارهم بالروح الأخوة والمودة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ما شاء الله. Perhatikan baik-baik. Kata mu'allif rahimahullah, tidak boleh seseorang mengundang walimahan hanya mengkhususkan orang-orang kaya saja, ya, dan tidak diundang orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi banyak sebabnya. Di antara sebabnya yaitu tadi, kalau saya mengundang orang miskin, ya malu lah saya. Ya, masa buat acara di gedung, parkirannya nggak ada kendaraan di situ, yang ada becak di situ, Honda sudah tua, motor sudah tahun 70-an, malu saya, gengsi. Ini satu. Yang kedua, ya bisa saja terkadang orang buat walimah itu balik modal. Kalau saya sewa gedung satu hari 10 juta, dekorasinya 20 juta, 30 juta. Makannya 50 juta, 80 juta. Belum lagi sewa baju untuk semua keluarga, jadi baju 90 juta. Nah kalau udah orang miskin, amplop paling 5.000. Untuk gedung, untuk parkirnya kan cukup. Iya, yang udah orang kaya. Ya orang kaya minimal kan 100.000 masuk amplop nanti. Ya kalau undangannya ada 5.000 orang, 100.000 kali 5.000
Berapa? Hah? 50 juta? Nah, masih kurang juga cuma. Ya setidaknya bisa nombok 30 juta. Udah orang miskin. Ini hal nggak dibolehkan. Ini hal yang dibenarkan. Karena yang muslimin itulah bersaudara. Tidak ada dalam tingkatan Islam kaya dan miskin. Yang ada tingkatan dalam Islam sejauh mana dia beriman, sejauh itulah dia mulia di sisi Allah. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat daripada rupa-rupa kalian dan bentuk-bentuk kalian, tetapi yang Allah lihat adalah iman dan amalan kalian. Bagaimana seorang muda yang berkulit hitam legal, yang rambutnya bagaikan kismis yang disusun di atas kepala, tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya sampai-sampai Marwan ibn Abdul Malik berkata, tidak pernah aku merendahkan diriku lebih daripada aku merendahkan aku kepada budak laki-laki ini, bekas budak ini. Siapa ini? Siapa laki-laki tersebut? Hah? Siapa? Bilal. Gua bilang sahabat Nabi. Hah? Julaibib. Nah, Julaibib salah seorang dari budak yang subhanallah mendapatkan seorang istri yang sangat cantik. Siapa? Atau bin Abi Rabah. Ya, Atau bin Abi Rabah, seorang imam dari Imam Tabi'in, orang yang sangat jago dalam apa? Dalam manasik haji. Ya, raja duduk bersimpu di hadapannya untuk mendengar ilmu darinya. Ini menunjukkan Islam tidak mengenal strata. Islam tidak mengenal kaya dan miskin. Tapi sejauh mana seseorang itu beriman kepada Allah, sejauh itulah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Dan sejauh mana jauhnya dia dari iman kepada Allah, sejauh itu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan jatuhkan orang tersebut. Antum tahu bagaimana Imam Bukhari rahimahullah? Imam Bukhari rahimahullah terkadang beliau tidak keluar dari rumahnya karena tidak punya baju untuk beliau pakai, karena baju yang beliau pakai beliau jual untuk menuntut ilmu agama. Tapi subhanallah, Allah muliakan dia dengan ilmu. Syarifah bin Yulifun, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Justru terkadang doanya si fakir itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita. Justru dengan doa si miskin itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dari keturunan kita. Dan bahkan disebutkan dalam hadis, la'anallah, ya, kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusanmu disebabkan orang-orang fakir di antara kalian. Iya, terkadang Allah jauhkan musibah dari sebuah negeri, Allah angkat musibah dari sebuah tempat karena banyaknya orang fakir, orang miskin di negeri tersebut. Itu berdasarkan dengan nas. Iya, sehingga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan kita sepelekan. Kita bukanlah orang-orang yang tidak punya agama. Kita bukan orang-orang yang tidak punya pendidikan yang diajar dalam agama kita. Iya, siapa yang punya hak, dia hak kita berikan. Bahkan subhanallah disebutkan oleh Syekh di sini, nah, bahwasanya orang miskin itu lebih membutuhkan daripada si kaya. Kadang si kaya di hari itu ada 5 tempat walimahannya. Paling dia minum tempat kita cuma air aqua saja. Iya, paling pun kalau dia makan gak ada sentuh makanan, daging sudah kena kolesterol, sudah kena asam urat lain sebagainya. Nah si fakir tadi, masya Allah, ini datang ke walimahan, udah 4 bulan gak makan daging. Terakhir makan daging pas hari raya Idul Adha. Gimana bahagianya dia? Gak seperti si kaya. Si kaya gak merasa lezat ketika menghadapi selezat apapun makanan. Tapi si fakir, masya Allah, ya Allah, kalau hari ini makan sate kambing, ya makan udang goreng di walimahan. Ya Allah, mudahkan urusan orang itu, ya Allah. Dia berdoa dari hati yang paling dalam. Karena bagaimana dia bersyukur sekali dengan pemberian atau undangan dari si kaya tadi. Subhanallah. Bisa difahami? Begitu juga akan nampak kebahagiaan dari, sehingga syukur
ya kesenjangan di antara si kaya dengan si miskin itu semakin terkikis. Orang kaya diundang orang miskin, semakin terkikis. Tidak ada senjang sosial di situ, ada kepedulian. Ya, yang tadinya dia ingin merasa benci kepada si kaya sudah sulit. Karena apa? Kita diundang walimah, masya Allah, dia dikasih bungkus lagi, masya Allah. Ini yang harus diperhatikan. Karena memang subhanallah agama kita, agama Islam ini memang agama yang benar-benar datang dari Allah. Ya, bukan dari hasil pikiran manusia. Tuh lihat, ketika Allah ciptakan ada si kaya dan ada si miskin, supaya tidak terjadi kesenjangan, ada yang namanya zakat. Orang kaya memberikan zakat kepada si miskin. Begitu juga ketika buat walimah, jangan tidak diundang si fakir, diundang si fakir. Bagaimana sehingga si kaya dan miskin ini tidak ada terjadi kesenjangan. Oleh karena itu dikhabarkan dari Aisyah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimahan. Kenapa? Karena yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan ditinggalkan orang-orang miskin. Ini makanan yang paling terjelek atau makanan yang jelek. Iya. Dan barang siapa yang meninggalkan undangan walimahan, dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, istihbar niyyah tatbiqus sunnah al-warida fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul walau bi syatin. Hendaknya orang yang membuat walimahan, dia hadirkan niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Buat walimahan bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk ayo dah walimahan. Undangan undang, satu undangan 30.000. Cetak undangan 30.000 coba. Lah kalau undangannya ada 2.000 orang, berapa? 3.000 kali 30.000 kali 2.000, berapa sudah? 60 juta. Hah? Untuk undangan saja 60 juta. Gimana coba? Ini kan kadang-kadang orang membanggakan dirinya. Ini sudah salah, ini sudah keliru. Iya, 30.000 berarti kan bisa beli gandum 2 kilo kan? Bisa nggak beli gandum 2 kilo? Nah itulah walimahnya Rasulullah. Kita undangan 30.000. Ini hal mubazir. Tidak ada hajat kita membuat undangan 30.000. Ada hajatnya nggak? Kalau kita potong sapi, potong kerbau 10 ekor, ada manfaatnya. Orang bisa menikmati makanan. Ini undangan 30.000, kira-kira apa manfaatnya? Hah? 30.000 diambil, dibuang sudah. Apa kira-kira manfaat undangan 30.000? Mana? 60 juta coba. Dia coba 60 juta dia beli beras, dia bagi ke fakir miskin. Gimana bahagianya orang? Ini hal yang tidak saya takutkan, ini perkara yang terlarang. Iya, berapa biasa undangan walimahan? 7.000 udah bagus. Udah bagus. Kalau 30.000 pernah kamu lihat? Gak pernah lihat? Ada? Ada ya? Ada foto-fotonya di situ ya? Hal yang seperti ini dijauhi. Karena semua apa yang akan kita lakukan akan ditanya oleh Allah. 30.000 undangan walimahan coba. Ya supaya ada di undangan saya 30.000. Foto masuk Instagram. Walimahan saya undangan saya 30.000. Mana makanannya? Kadang-kadang itu buat keasikan buat seseorang. Ya, hobi memang kadang orang hobi. Memang hobi manusia itu kadang aneh-aneh. Ketika dia makan sebenarnya bukan makanannya yang ditujukan. Ya, di hobinya apa? Saya mau makan di restoran. Tujuannya apa? Supaya bisa foto upload ke Instagram. Nanti makan ya sekedarnya. Hobi orang macam-macam memang. Manusia zaman sekarang aneh-aneh hobinya. Kalau zaman dahulu para sahabat hobinya berjihad, berperang. Ya, kalau hobi zaman sekarang ya seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Anda pergi safar, ya terpikir, wah ini nanti pertama safar tiketnya dulu saya foto, masih Instagram. Ya, kedua nanti ruang tunggunya. Jadi sudah kebayang sudah ketika safar. Ya, tiket, ruang tunggu apa lagi? Hah? Hah? Pakai adalah Allah Ustaz.
Allah ya itu ya. Semoga Allah beri hidayah kepada kita. Jadi kita cerita diri kita sendiri ya. Kita nggak cerita orang. Demikianlah keadaan dan kondisi manusia di zaman sekarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, inda iradati iqamatul walimah liyasul li sahibil walimah al-ajr al-muthawwaba fi kulli ma yaqum bihi mimma huwa masyru'. Ya, jadi kalau kita meniatkan, menghadirkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah di dalam walimahan kita, maka masya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Tapi kalau cuma sekadar untuk gaya-gayaan, sosokan dan lain sebagainya, maka itu yang kita dapatkan. Jadi kita hendaknya berusaha dari setiap langkah-langkah yang kita lakukan, kita niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, al-hadru min at-tashabbuh bi ghairil muslimin min iqamati walaimihi, dan hati-hati dari menyerupai orang-orang kafir di dalam melaksanakan walimahan. Apa yang lagi tren sekarang acara walimahan? Kalau keyboard dari zaman dahulu, zaman sekarang. Apa? Paket bunga. Selamat walimahan. Juga sudah lama itu. Yang baru sekarang apa? Pre-wedding. Itu juga sudah lama. Yang baru sekarang, mungkin menurut saya baru ya. Walimahan sambil berdiri makannya. Udah lama? Alhamdulillah. Berarti saya hadir walimahannya nggak pernah seperti itu. Sudah lama ya. Hada ajaib wal gharib wa yulikum. Ya, saya pernah hadir sekali. Apa-apa? Nggak ada kursinya. Ada kursi Allah. Ya, makan berdiri sambil ngobrol. Ini kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Nggak boleh kita tiru. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan orang barat. Iya, udah lama ya. Berarti lebih baru, lebih lama, lebih baru lagi pra-wedding. Foto apa? Foto booth, apa tuh foto booth? Oh gitu. Alhamdulillah. Ya, dijauhi hal-hal yang membuat tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, waluquf fi tasyabuh al-munya anhu wa min dzalika ikhtilat. Dari antara Syekh sebutkan adalah campur laki-laki dengan perempuan fil walaim, dalam waliman-waliman. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang harus benar-benar kita jaga. Apalagi orang sudah mengenal sunnah. Ya, masalah sudah mengenal sunnah, walimahnya nggak beda sama orang lain. Nggak demikian, harus dipisah. Ya, laki-laki dengan perempuan harus dipisah untuk berusaha sekuat tenaga. Kalau bisa sudah masa walimahan lah. Pokoknya asal sah saja sudah cukup. Daripada untuk buat walimah dicampur laki-laki dengan perempuan, kita dapat mendapatkan warisan dosa. Ya, dan ini memang berat, sangat berat. Tetapi kita berusaha. Ya, kita berusaha sekuat tenaga. Ya, karena ini menyerupai orang kafir. Ya, menyerupai adat dan kebiasaan mereka. Ini bukan adat kebiasaan orang Islam. Ya, adat dan kebiasaan orang Islam ini kita sedang apa nih sekarang? Sedang sholat kan? Saya sering sampaikan. Sedang apa kita nih? Sedang sholat di masjid. Pakai hijab, coba pakai hijab. Bisa laki-laki dengan perempuan. Seharusnya di luar masjid yang lebih banyak syaitannya, ya harus lebih dijauhi. Kan seperti itu. Ini sebentar lagi kumandang azan, hayya 'alas shalah, syaitan itu lari. Ketika dikumandangkan azan, ketika kita sholat, kita menghadapnya kepada satu arah. Pakaiannya semua pakaian Islami. Tapi kalau walimahan di pasar itu tempatnya syaitan banyak di sana. Ya enggak? Syaitannya lebih banyak. Ya, begitu demikian ibu-ibunya nggak mungkin buat pergi pengajian. Ibu-ibu pergi pengajian itu pakai baju yang paling indah, jadi baju khusus pergi ke salon nggak ada. Ya, kalau bisa baju daster ya ke masjid. Tapi kalau pergi walimahan, ada jahit baju khusus, betul Pak ya? Tas khusus, baju khusus, sepatu khusus. Pokoknya tinggal walimahan bapak emang. Nyoba walimahan wakil bupati. Payah bela baju baru, tidak baru, baju baru. Itu dari foto-foto kan mana itu baju orangnya, baju loh. Itu Pak. Keren-keren kota.
Ya, sebelum ke rumah sakit, kalau sebelum ke waliman salon dulu. Ya, dia sama pengantin baru hampir sama sudah. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Ya enggak? Nah kemudian dia berhias, dicampur lagi gimana kira-kira? Seharusnya di dalam masjid ketika kita sholat pakai hijab seperti ini. Ya di luar masjid dia akalnya gimana? Secara akal gimana? Harus lebih. Udah nih, nggak usah cerita dalil kita, nggak usah cerita dalil. Ya dalil laki-laki perempuan, nggak usah deh kita cerita secara akal. Dalam masjid ada hijab nggak? Ada. Ibu pakai mukena nggak? Iya, pakai mukena. Ibu pakai lipstik, pakai makeup dan enggak. Buat pakai lipstik ya Maya. Ya enggak? Kondisi seperti itu ibu-ibu dipisah sama perempuan laki-laki. Nah secara akal di luar masjid harus lebih dipisah. Kan itu secara akal sehatnya kan? Atau justru secara akal sehat di luar masjid ya lebih harus didekatkan Pak Ustaz. Ya, itu akal itu udah mereng gitu namanya. Bisa dipahami di sini? Nah ini seharusnya cukup ya, tanpa kita buat dalil itu. Ini sudah di masjid dia. Foto masjid nih Pak, masjid kita di ini, di kampung kita. Kenapa di luar masjid digabung? Kenapa di luar masjid dicampur laki-laki dengan perempuan? Seharusnya harus lebih dipisah. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwan wa rahimakumullah, idza da'ahu ithnan fa akthar fa in amkan al-jama' bainahuma fa hasan. Kalau seandainya dalam satu hari ada 2 undangan atau lebih, maka kalau seandainya dia bisa mengumpulkan semuanya lebih baik. Fayahdur lihada wa hada wa in lam yumkinuhu ijabatuhuma qadima asbaquhuma wa i'tadara al-akhar wa in kana da'watan fi waqtin wahid qadima aqrabuhuma rahaman thumma al-aqrab jiwaran wa in al-istiwa fa inna yusta'mal al-qur'an fi dhalik. Masyaallah. Jadi kalau satu hari kita ada 3 undangan, lebih baik kita bisa kumpulkan semuanya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa mengumpulkan, maka datangi undangan yang pertama kali yang mengundang kita. Siapa? Paham? Nah kalau seandainya misalnya sama semuanya, kita lihat mana yang menjadi kerabat yang paling dekat dengan kita. Ya, atau setelahnya sama semua, lihat mana yang lebih dekat dengan kita dari tetangganya. Semua sama, tetangga semuanya. Maka di Qur'an, apa di Qur'an? Diundi, keluar kepada Syekh Fulan. Sudah. Masya Allah ya. Ini hukum sampai segininya dibahas oleh para ulama. Jadi bukan nyo undangan dalam kampung kelek-kelek, paling pajung kuturai. Nyo di rumah, man nyo sang rumah kawasan Ulur yang hayu becut, nyo makanan lebih becut. Nyo di hotel bintang 5 nih. Kesini dia pergi. Enggak, tapi lihat ya, paling pertama mengundangnya. Masya Allah. Itulah indahnya agama Islam. Itulah indahnya ketika kita menuntut ilmu, belajar agama, ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan dari pembahasan para ulama kita. Sampai segitunya diatur, coba bayangin. Ya, walimah diatur. Bagaimana lengkapnya agama Islam. Mudah-mudahan Allah selalu menanamkan kecintaan kita kepada Islam di atas sunnah Nabi sampai kita bertemu dengan Allah Rabbil Alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Bahkan ada teman kita yang buat acara walimahan. Ya. Tapi acara walimahan ini nggak sesuai dengan syariat yang kayak sebelum tadi. Ya. Karena memang orang tuanya masih awam. Dan dia sudah usaha semaksimal mungkin sampai kalau lebih tidak buat walimah dia. Ya. Tapi tetap dibuat. Apa hukumnya kita sebagai teman menghadiri acara walimah yang tidak sesuai syariat Ustaz? Apakah berdosa karena itu ada ikhtilat atau muslim Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, yang untuk bantu teman untuk acara walimah misalkan menyumbangkan sapi atau kambing. Itu misalkan kondisinya acara walimah untuk teman-teman juga tidak sesuai syariat. Boleh nggak kita sumbangnya Ustaz? Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari hal sunnah Nabi SAW yang paling menyenangkan itu apa? Apa yang menjadi menyenangkan? Di antara sunnah Rasulullah yang paling mudah, menyenangkan, tak repot-repot. Apa itu? Apa? Kalau sholat malam kan repot. Repot kan sholat malam? Puasa Senin Kamis repot. Ada yang sunnah yang gampang apa? Apa? Datang walimah, ya enggak? Datang walimah sebagian ulama mengatakan
Faham ya? Nah biasanya kita kalau seandainya itu perintah yang sulit, cari cara supaya apa? Supaya bisa nggak kita lakukan. Gimana ada celah ya supaya nggak bisa lakukan. Tapi kalau dalam masalah yang enak-enak, cari cara supaya bisa kita datang. Itulah kondisi kita semuanya. Nasallallahu alaihi. Nah, di antara sana disebutkan oleh para ulama, di antara hal-hal yang tidak boleh kita atau tidak menghadiri walimahan, ketika walimahan tersebut ada perkara-perkara yang mungkar di sana. Ya, adanya musik, ikhtilat dan lain sebagainya. Ini di antara walimahan yang boleh untuk kita tidak hadir, kecuali kalau seandainya kita bisa mengingkarinya. Ya, mengingkari perbuatan tersebut. Tapi kalau seandainya walimahan tersebut kebetulan kerabat dekat kita, adik kita, kakak kita, atau misalnya bapak kita nikah lagi, kan harus hadir kan? Maka di sini para ulama menyebutkan dia cari waktu yang memang di situ tidak ada acara hal seperti itu. Ya malamnya dia hadir bantu-bantu kerja, ya paginya hadir lagi bantu-bantu apa yang bisa dia bantu. Pas ke tren-trennya, ya sudah dia menghilang. Jadi sudah selesai, dia datang lagi. Ini dijawab oleh, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika dalam keadaan dan kondisi yang memang tidak mungkin dia tidak pergi, harus pergi. Bisa difahami ya? Baik. Adapun untuk kita menolong, kalau kita ketahui bahwasanya memang acara walimahannya adalah ada hal-hal yang memang pasti dia akan melakukan seperti itu. Apalagi mungkin uang kita upah edan yang memang kurang untuk keyboard kayak Bandung. Ya, 10 juta dia sewa untuk keyboard. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-tolonglah kalian di atas ketaatan dan kebaikan, dan jangan saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada ya? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.